Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Mari kita belajar mengenai pengukuran. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengukur dengan menggunakan alat ukur panjang yang sesuai secara akurat. Selanjutnya, perhatikan fenomena berikut. Jahit baju di tempat jahit. Jika kita perhatikan, sebelum membuat pola dasar dari baju yang akan dijahit, biasanya penjahit akan mengukur beberapa ukuran di badan kita. Baik itu ukuran panjang baju, lingkar dada, lingkar leher, panjang lengan, lebar bahu, lingkar pinggul, lingkar pinggang, dan juga lingkar pergelangan tangan kita. Dari fenomena tersebut muncul pertanyaan, alat apa yang digunakan oleh penjahit untuk mengukurnya, besaran apa yang diukur oleh penjahit tersebut, dan mengapa harus dilakukan pengukuran? Alat ukur yang digunakan penjahit adalah meteran. Kemudian, satuan yang digunakan adalah satuan panjang. Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran pada benda dengan nilai besaran pada alat ukur. Jenis-jenis pengukuran. Yang pertama ada pengukuran panjang, kedua massa, ketiga waktu, dan yang terakhir volume. Pengukuran panjang. Panjang adalah suatu besaran fisika yang menunjukkan jarak antara dua titik. Alat ukur panjang itu sendiri yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang pertama, mistar. Mistar adalah alat ukur panjang yang sering kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Mistar memiliki skala terkecil yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Selanjutnya, jangka sorong. Selain untuk mengukur panjang benda, jangka sorong juga digunakan untuk mengukur diameter dalam, mengukur diameter luar, dan juga untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Struktur jangka sorong beserta fungsinya. Rahang dalam terdiri atas, rahang tetap atas, dan rahang geser atas. Digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Rahang luar terdiri atas rahang tetap bawah dan rahang geser bawah untuk mengukur diameter suatu benda. Selanjutnya, terdapat pengukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu lubang benda. Yang terakhir ada pengunci agar jangka sorong tidak geser-geser saat digunakan. Selanjutnya, pada jangka sorong terdapat skala. Yang pertama ada skala utama dan yang kedua ada skala nonius. Skala utama di sini terdapat skala utama dalam satuan sentimeter dan skala utama dalam satuan inci. Begitu pula dengan skala nonius. Skala nonius dalam satuan milimeter dan juga skala nonius dalam satuan inci. Nilai terkecil NST jangka sorong. Pada jumlah skala nonius pada suatu benda, jika jumlah skala noniusnya 10, maka nilai skala terkecilnya 1 mm dibagi 10 yaitu 0,1 mm. Dan selanjutnya jumlah skala nonius 20, maka nilai skala terkecilnya 1 mm dibagi 20 sama dengan 0,05 mm. Selanjutnya, jumlah skala nonius 50, maka nilai skala terkecilnya yaitu 1 mm dibagi 50 yaitu 0,02 mm. Selanjutnya, penggunaan jangka sorong. Kita ibaratkan kita akan mengukur suatu benda dengan cara cek dan pastikan bahwa pada saat kedua rahang tertutup, skala menunjukkan angka 0. Selanjutnya, kendurkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan. Selanjutnya, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Kemudian, tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. Kemudian, putar baut pengunci sampai terdengar suara klik, dan yang terakhir baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Membaca jangka sorong. Di sini terdapat SU. SU yaitu skala utama, kemudian terdapat juga SN yaitu skala nonius, dan NST yaitu nilai skala terkecil. Untuk membaca jangka sorong, kita perlu memperhatikan garis penghimpit antar kedua skala utama dan skala nonius. Dengan rumus jangka sorong, panjang suatu benda SU plus SN dikali NST yaitu 5,2 cm ditambah 4 dikali 0,01 cm dengan hasil 5,24 cm.
Selanjutnya mikrometer skrup. Mikrometer skrup lebih teliti daripada jangka sorong karena memiliki ketelitian 0,01 mm. Digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tipis, mengukur diameter luar suatu benda. Struktur mikrometer skrup terdapat landasan atau anvil, poros atau spindle, kemudian bingkai atau frame, ada kunci atau lock, kemudian ada selubung dalam, tempat skala utama, dan selubung luar, yaitu tempat skala nonius. Terdapat juga roda bergerigi. Sama seperti jangka sorong, skala yang digunakan adalah skala utama dan nonius. Penggunaan mikrometer skrup. Yang pertama adalah dengan menjepit benda di antara landasan dan poros serta menguncinya. Yang kedua, lihat satu ukuran skala utama yang berada tepat di samping selubung luar. Hasil pembacaan merupakan nilai skala utama, dan skala nonius yang berhimpit dengan skala utama adalah nilai skala nonius. Dalam membaca pengukuran menggunakan mikrometer skrup juga digunakan skala utama atau SU dan SN, yaitu skala nonius. Nah, kemudian NST di sini 0,01 dengan panjang benda sama dengan SU plus SN dikali NST. Telah diketahui SU-nya yaitu 9,5 dan SN-nya 48. Artinya 9,5 mm plus 48 dikali 0,01 mm, hasilnya 9,5 mm plus 0,48 mm sama dengan 9,98 mm. Mari kita ke contoh soal. Di sini terdapat dua buah gambar, yaitu gambar A dan gambar B, berturut-turut menunjukkan skala hasil pengukuran panjang dan lebar suatu lempeng berbentuk persegi panjang. Luas lempeng tersebut adalah, nah di sini terdapat pengukuran menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Nah, di sini terdapat skala utama. Skala utamanya ini di sini berapa? Skala utamanya di sini ini ya. Nah, di sini 5,6 ya. Di sini kita baca dari belakangnya 0. 0 ini sebagai skala nonius. Nah, di sebelah sini ini adalah skala utamanya. Mari kita tuliskan 5,6 sebagai skala utama. Dan skala noniusnya berapa? Mari kita lihat bersama-sama. Skala noniusnya di sini 5, 6 ini sudah berhimpit ya. Di bagian 6 ini ya. 6 itu adalah skala nonius. Jadi dengan panjangnya yaitu 5,66 cm. Nah, di sini lebarnya ya. Mikrometer skrup ini untuk mengukur lebarnya. Di sini berapa skala yang berhimpit? Ya, benar. 5, 6, 7, 8. 8 sebagai skala utamanya. Kemudian skala noniusnya berapa? Di sini bisa kita lihat bersama. Di angka yang berhimpit adalah 16. Baik, mari kita jumlahkan. 8 ditambah 0,16 sama dengan 8,16 milimeter. Ya, dan ingat di sini ternyata berbeda satuannya. Yang satu sentimeter, yang satunya milimeter. Namun dilihat pada soal itu satuannya milimeter ya, teman-teman. Jadi ini lebarnya menggunakan milimeter. Nah, dengan rumus luas persegi panjang. Luas persegi panjang dikali lebar. Nah, perlu diingat kembali milimeter teman-teman satuannya. Jadi kita harus ubah yang panjang jangka sorongnya ini menjadi satuan milimeter. Jadi 56,6 mm. Nah, sekarang mari kita masukkan 56,6 dikali 8,16. Jangan lupa kita juga di sini harus menggunakan angka penting. Nah, angka penting yang digunakan ini kan ada banyak ya teman-teman, banyak sekali pilihannya, jangan sampai terkecoh. Di sini kita lihat
3 angka penting untuk 56,6 dan juga terdapat 3 angka penting untuk 8,16. Nah, jika dikalikan, maka jangan sampai terkecoh. Di sini ada jawabannya, yang A itu kan 461,856, yang B 461,85. Nah, ini yang mana ini teman-teman? Coba kita kalikan ya. Nah, di sini yang C itu ada 461,8, D 461,9, 461. Nah, coba. Ini hampir sama, hanya penggunaan angka pentingnya, teman-teman. Jadi, di sini 461,856 mm. Nah, ini adalah hasilnya. Tapi ingat, kita jangan sampai terkecoh karena di sini kita tetap menggunakan aturan angka penting, teman-teman. Nah, di sini yang kita gunakan itu hanya 461 saja karena angka pentingnya di sini terdapat 3 angka penting. Jadi yang kita gunakan 3 angka penting saja, yaitu 461 mm kuadrat. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi contoh soal ini. Selanjutnya percobaan. Di sini kita akan melakukan percobaan menggunakan jangka sorong. Nah, bagian-bagian jangka sorong, yang pertama adalah skala utama. Skala utama adalah skala yang terletak di badan jangka sorong. Nah, ini dari 0 sampai 150. Ini 150 mm atau 15 cm. Jadi panjang maksimum yang bisa diukur oleh jangka sorong adalah 15 cm. Kemudian skala nonius. Nah, ini dari 0 sampai 10 itu skala nonius. Nah, setiap skala nonius besarnya 0,05 mm. Nah, ini tergantung dari jangka sorongnya. Jadi ada jangka sorong yang memiliki skala nonius 0,01, ada pula yang ini 0,05 mm. Kemudian untuk skala utama, ada yang menampilkan dari 0, 1, 2, sampai 15 ini menggunakan skala senti. Tapi yang akan kita pelajari di sini menggunakan skala milimeter. Sedangkan skala noniusnya juga sama, milimeter. Jadi supaya tidak membingungkan, skalanya sudah sama. Kemudian kita akan mempraktikkan bagaimana menggunakan jangka sorong ketika digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Nah, yang pertama, jika ini jangka sorongnya masih keras, nah kita kendorkan dulu di bagian putarnya ini. Skala putar kita kendorkan supaya skala noniusnya bisa digeser-geser. Oke. Setelah bisa digeser, kita letakkan benda yang akan diukur, dijepit di bagian sini. Nah, ini untuk mengukur diameter luar atau bisa juga digunakan untuk mengukur ketebalan. Nah, setelah terjepit, kita kencangkan. Nah, setelah kencang, kita baca hasil pengukurannya. Kita baca skala utama sebelum angka 0 dari skala nonius. Nah, di sini adalah skala ke 19. Jadi 19 mili. Kemudian lebihnya berapa? Nah, kita cari skala nonius yang lurus dengan skala utama. Oke, kita lihat. Kita amati dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini di angka 8, kita lihat bahwa skala nonius yang ke-8 itu dia lurus dengan skala utama. Nah, jadi hasil pengukurannya 19 mili ditambah 8 kali 0,05. Jadi 19,4. Nah, 8 kali 0,05 adalah 0,40 atau 0,4 mm. Kemudian ditambah dengan skala utamanya adalah 19. Jadi hasilnya adalah 19,4 mm. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika kita akan mengukur diameter dalam dari tabung ini? Kita bisa menggunakan pengukuran yang di bagian atas. Di sini. Bendanya diletakkan di sini. Oke, kita buka dulu. Kemudian diameter dalam tentu lebih kecil daripada diameter luar. Kita agak kendorkan. Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian kita tarik sampai skalanya pas. Kita tarik, kemudian kita kencangkan. Setelah bagian tutupnya ini pas, nah ini buktinya tidak jatuh, kita bisa baca hasil pengukurannya. Berapakah hasil pengukurannya? Dengan cara yang sama, kita baca dulu skala utama sebelum angka 0 skala nonius. Nah, ini di sini 10, ini 15, 16, 17. Nah, jadi 17 mm. Kemudian kita cari skala nonius yang lurus dengan skala utama. Kita cari di sini. Nah, skala yang sama dengan skala nonius ini adalah skala nonius yang kelima, ini lurus. Jadi untuk hasil skala noniusnya 5 kali 0,05, jadi 0,25 mm. Kemudian kita tambahkan dengan
hasil skala utama. Skala utama 17 mm, kemudian ditambah hasil skala nonius 5 kali 0,05, jadinya 0,25, kemudian ditambahkan sehingga diameter dalam dari pipa ini adalah 17,25 mm. Kita juga bisa menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman. Pada bagian sini digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter luar sebuah pipa. Bagian atas digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah pipa. Kemudian di bagian ujung di sini bisa kita gunakan untuk mengukur kedalaman pipanya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ketika kita tutup di sini belum ada, tapi ketika kita lebarkan, kita tarik di sini, maka di sini juga akan muncul. Jadi kita bisa mengukur kedalaman dari pipanya ini. Nah, kita masukkan. Setelah terukur segini, kita kencangkan pipanya. Nah, di sini ya. Ini jadi kedalaman pipanya segini. Kemudian kita bisa baca hasil pengukurannya dengan cara yang sama. Hasil pengukurannya kita baca skala utama sebelum angka 0 skala nonius. Nah, di sini ada 20 mili, di sini 30, di sini 25 mili. Kemudian ditambah dengan kita cari skala nonius yang lurus dengan skala utama. Nah, di sini angka 6 dia lurus dengan skala utama, sehingga hasilnya adalah 6 kali 0,05 mili, sehingga hasil pembacaan skala noniusnya 0,30 mm atau 0,3. Nah, hasilnya kemudian ditambahkan dengan hasil pembacaan skala utama yaitu 25 mili, kemudian ditambah 0,3 sehingga hasilnya 20,3 mm.